Saya mencoba untuk melengkapi, sebenarnya sudah lengkap sekali apa yang disampaikan oleh Pendeta Andri terkait dengan soal pemilu seperti itu. Tapi ini mungkin perspektif yang agak provokatif ya. Saya tanya pada Pendeta Kristo, jane aku kayak ono pertanyaan sing kira-kira pengen didengar penjelasan seperti apa yang pengen didengar oleh teman-teman dari GKI Manyar dari perspektif orang Islam. Iki Gus, kayak telu. Nomor satu, kenapa sih politisasi identitas itu kok sangat laku sekali? Jadi politik identitas itu saya maknai sebagai politisasi identitas. Politisasi identitas itu adalah ketika saya ngomong kepada begini, Tur, nyoblos aku, podo-podo Islami, podo-podo Jawa nih. Jangan melihat aku pernah korup atau tidak, tetapi atas nama Islam, atas nama Jawa, atas nama NU, coblosan aku. Itu politisasi identitas. Nah ini yang menurut saya menarik. Yang kedua, Gus, tolong dikai bocoran. Kira-kira wong Islam itu di dalam mempersiapkan anak-anak mudanya agar melek politik itu seperti apa? Gitu. Nanti tak buka belak-belakan. Gitu kan. Kalau dianggap jelek ya silahkan, kalau tidak saya ingin belak-belakan di sini dalam konteks ikut mendorong kepada teman-teman di GKI Manyar dan semua yang hadir di sini untuk juga tidak hanya egois, aku Islam apa Kristen ya sing tahu Rusia Kristen tok. Wong Islam bah dadi kadrun, bah dadi gak ya urusane kadrun, urusane wong Islam, aku gak melok-melok. Nah, masalahnya kan begini. Tetangga kita terbakar, kita nggak mau nolong dengan alasan itu bukan rumah kita. Tapi kan kalau diteruskan kan mesti merantak. Seperti ini. Persis seperti tenda biru itu tadi. Yang kedua, bagaimana institusi keagamaan dapat berperan dalam membentuk politik moral dalam konteks itu. 3 itu. Tetapi aku seperti Pendeta Andri ingin menjawab, jane Indonesia iki kaya sapa? Tuh, yang punya tuh. Cuma orang 9. Misal ya, seluruh Surabaya meyakini dan mengimani bahwa Pendeta Andri adalah calon presiden ini. Tapi nek gak oleh approval tuh kok 9 kepala naga itu gak tadi. Loh, serius ini? Ya kan? Kita kan hanya memilih apa yang disediakan oleh mereka. Siapa? Jadi, secara logika Ibu Bapak sekalian, ya, secara logika idealnya konstitusi mengatakan bahwa ini milik rakyat Indonesia, tetapi kan diatur sama dengan GKI Manyar. GKI Manyar ki milik sapa, Cih? Jemaat, pendeta, atau majelis jemaat? Atau para donatur yang gede-gede? Yang duduk sebagai majelis? Idealnya yo gereja ini miliknya jemaat. Idealnya ini milik Indonesia, miliknya rakyat. Tetapi kan ada mekanisme juga. Kita milih orang sebagai wakilnya dan lain sebagainya. Wakil yang menentukan ya 9 kepala naga itu. Mereka. Jadi silahkan kamu pilih menu dan opsi yang kami sediakan. Ini Pendeta Andri bagus ini untuk nanti jadi caleg dan lain sebagainya. Tapi kalau dia tidak ada tanda tangannya untuk menjadi caleg, gak bisa dadi. Nah sekarang lagi rame Ibu Bapak. Karena apa? Karena sekarang proporsional terbuka itu sedang di-challenge di Mahkamah Konstitusi oleh 8 orang. Mereka yang 8 orang ini keberatan kalau proporsional terbuka. Mereka minta proporsional tertutup. Apa bedanya? Bedanya begini. Proporsional tertutup itu nyoblos partai. Ya. Misalnya partai PDIP gitu kan. Yang dicoblos partai. Engkau yang menentukan siapa yang akan jadi otoritasnya Ibu Mega. Tapi kalau proporsional terbuka, aku pengen nang Surabaya wakilku adalah Pak X. Kalau dia menang banyak, ya dia yang jadi. Nah, sistem pemilu kita itu proporsional terbuka.
milih wong. Tapi sedang di-challenge, dan sekarang Pak Jokowi saya lihat di detik itu lagi istighfar dan lagi meminta kepada Tuhannya supaya Mahkamah Konstitusi tetap mengatakan proporsional terbuka itu menjadi ruh di 2024 nanti. Supaya kalau kita mau nyoblos orang, kalau dia menang banyak, meskipun dia di nomor sepatu, dia pasti akan jadi. Tetapi apakah memang benar 9 kepala naga ini yang menentukan? Enggak juga. Ada yang disebut dengan oligarki dan lain sebagainya. Mereka butuh duit. PT-PT itu banyak. CV-CV itu banyak. Batu bara, tambang, mereka juga main. Mereka juga main. Bisa enggak ya Bu Hovifah aja yang jadi misalkan. Kan tidak apa kalau misalkan ada salah satu bohir misalkan, maklar mengatakan, aku pengen calon ini yang jadi, kowe butuh biro, butuh operator politik berapa dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya mereka ini juga tidak tunggal, ada juga kepentingan politik dari pengusaha, dari luar negeri yang kira-kira memungkinkan untuk itu. Jadi siapa pemilik Indonesia ini? Saya kira pemiliknya ya kita yakini saja Gusti Yesus Kristus, gitu saja. Entah bagaimana perwujudannya, ya urusannya nanti. Tetapi yang saya ingin katakan bahwa kita tidak sepenuhnya bisa menolak sistem partai politik yang seperti ini, sekorup apapun. Ya. Salah satu yang paling korup menurut Pak Mahfud MD ketika gegeran di itu adalah DPR pusat. Kita nggak bisa mengatakan saya nggak nyoblos. Karena apa? Anda nyoblos atau tidak nyoblos, mesin politik itu pasti jalan. Sehingga yang bisa kita lakukan adalah bagaimana terus untuk melakukan perbaikan-perbaikan dengan tetap melakukan apa yang disebut dengan politik moral itu sendiri. Yang kedua saya ingin menjawab, kenapa politisasi identitas itu? Ini kan masih rame itu, gara-gara Israel ini. Dan terakhir apa Pak? Kita jadi tuan rumah atau tidak Pak? Enggak. Calon presiden Anda itu ternyata juga dibully banyak orang. Iya toh? Piye? Saya pengen nyoblos lah, sing rambutnya putih kayak aku. Kasih itu. Meskipun terakhir dia ngomong menyesalkan. Yang nggak suka sama Israel, nggawa jenenge Soekarno barang loh. Ada analisis yang menarik, nggak tahu orang GKI atau tidak, bahwa sebenarnya kayak gitu itu petanya. Peta dalam soal capres dan lain sebagainya. Itu kan semuanya kan sebelum ditolak itu kan semuanya sudah tanda tangan kan? Tanda tangan bahwa tidak masalah Israel di sini. Giliran katakanlah ketua PSSI sekarang dipromot oleh Jokowi, ya kan? Dipromot oleh Jokowi, kemudian mereka berlomba-lomba untuk melawan agar supaya yang dipromot Pak Jokowi ini yang kemarin ke Zurich itu supaya dituding oleh banyak orang. Saya kira kalaupun toh politisasi itu memang betul, betapa jahatnya ada orang yang menggunakan isu agama itu untuk kepentingan hal seperti ini. Tapi memang ini eksis kok. Ini enggak terlalu kecil. Ini survei 2023 nanya, ada pertanyaan. Apakah Anda percaya bahwa konflik Israel-Palestina adalah konflik agama? 67% orang Islam mengatakan iya. Agama selain Islam, 49% mengatakan iya. Lu gak goblok sih teman ini. Bukan konflik kedaulatan, konflik agama. Nah, calon ibu bapak itu ngerti, nek dhek mbelani Israel, elektabilitasnya modun. Timbangannya aku modun gak dadi kehilangan suara itu, ya sudah. Oh jangan, Israel itu begini dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ibu bapak kecewa. Tapi dia ngerti kok, orang Indonesia itu kan paling permisif dan paling pelupa dan memaafkan kan. Nanti foto-foto selfie Anda akan lupa bahwa dia pernah melakukan sesuatu yang sangat luar biasa terhadap kegagalan timnas usia 20. Artinya apa? Cuan dalam konteks ini, para politisi-politisi yang menurut saya belum cukup dewasa, dia tahu Tuhannya para politisi per hari ini menurut saya itu bukan moral, tapi soal popularisme. Anda tahu kan?
Kenapa kok GKI Citraland tidak terlalu banyak politisi-politisi yang kita percayai membela itu? Soalnya nek beloni GKI Citraland, kuatir suarane entek. Jadi politisasi identitas itu termasuk adalah mereka-mereka yang tahu bahwa itu buruk tapi memilih untuk diam. Itu juga part of political identity. Diem tak loh. Itu bagian dari kejahatan. Mendiamkan itu adalah bagian dari kejahatan itu sendiri. Jadi ibu bapak sekalian, ini beberapa foto yang mungkin hasil analisis dan lain sebagainya. Betapa kalau saya jadi politisi, kepingin dapat suara banyak, saya akan membaca peta ini. Persis ketika ibu bapak punya produk, mau dimasukkan ke Jember atau ini, ibu bapak pasti akan lihat statistik. Nek aku gak gawe isu agama, gak bakalan laku ibu bapak. Gak bakalan laku. Ahok itu yang kita cintai, Ahok itu kan gak mungkin, agak sulit ya. Dia kan jadi gubernur kan karena Pak Jokowi akhirnya jadi gubernur secara otomatis. Lalu dia running, saya belum pernah melihat gubernur yang seprogresif itu, ya. Mungkin ya salah satu malaikat yang dikirim Tuhan untuk mengatakan, gini loh seharusnya jadi gubernur itu. Tetapi dia ketika running beneran, head to head dengan Pak Anies pada waktu itu, dihajar dengan isu identitas, remuk. Nah yang menarik, saya tidak tahu bagaimana di dunia kekristenan, tetapi yang saya ingin katakan bahwa di dunia Islam ada persoalan serius. Ya, persoalan serius sekali. Bahwa apa? Ini yang gambar ini kayak abang-abang ya. Enggak saya. Oke. Yang gambar sebelah sini itu menunjukkan ya, gambar yang sebelah sini bawah itu. Sorry. Ini Mas. Oh ini ya. Oh yang ini ya. Ini merah-merah ini artinya apa? Merah-merah ini adalah semakin merah sebuah wilayah di peta ini menunjukkan semakin tinggi opini radikalisme dan toleransi di kalangan orang Islam. Artinya apa? Kalau saya mau nyalon di situ, saya pakai isu agama Islam dan lain sebagainya, menang saya Bu, Pak. Yang merah-merah ini. Termasuk adalah yang bawah di sini. Yang bawah ini adalah peta toleransi mahasiswa-mahasiswi seluruh Indonesia. Yang hijau ini mahasiswa-mahasiswi Indonesia yang selain Islam. Tingkat toleransinya sangat tinggi. Gimana cara mengukur tingkat toleransinya sangat tinggi? Tiap mahasiswa ditanya, setujukah kamu jika pemeluk agama yang kamu benci mendirikan rumah ibadah di sekitar rumahmu? Wong Kristen, wong Katolik, wong Hindu, wong Buddha, mahasiswanya bilang, no problem. Tapi giliran mahasiswa-mahasiswi yang kolom agamanya sama denganku, yang ngomong, oh enggak boleh ini. Muka-muka anak saya tidak masuk yang sebelah sini, ketar-ketir saya ini. Jadi bagi saya ini menjadi masalah ibu bapak. Yang ingin saya katakan adalah, nek dulur sampean, ya dulur sampean ini, ya, anak cucunya Ismail ini, yang terus gegeran sama Ishak ini, kayak gini, masa tidak ingin Anda selamatkan? Tidak ingin Anda kasih tahu kalau rumahnya sedang kobongan seperti itu. Nah, politik identitas itu kalau saya ditanyakan, kapan waktu terbaik bagi kita sebagai politisi, Mas? Kapan waktu terbaik bagi kita? Katakanlah kami ini garong yang ingin bikin pemenang dengan cara politisasi identitas. Kapan waktu terbaik? Waktu kamu lihat cara yang paling ampuh, waktu yang paling ampuh untuk melancarkan politisasi identitas itu adalah ketika hidup masyarakatnya itu semakin homogen. Semakin homogen hidup masyarakat, semakin subur dan semakin laku. Semakin laku. Jadi ini ada perumahan-perumahan sing agama tertentu, ras tertentu, kampung Jawa, kampung Islam, perumahan Kristen dan lain sebagainya. Ini sudah waktunya panen ini. Kayak gitu. Ini bagi saya menjadi hal yang menarik. Kenapa kemudian politisasi itu menjadi terus-menerus
ada dan lain sebagainya, menurut saya ada beberapa faktor. Yang pertama adalah soal pewarisan perasaan ketertindasan masa lalu. Ibu bapak saya kasih tahu ya, betapa masih banyak orang Islam yang selalu meletakkan dirinya sebagai orang yang tertindas dengan kehadiran kekristenan. Dia masih merasa tertindas. Lihat ibu bapak ke gereja, banyak mobil-mobil yang berjajar. Gak salah, salah gak. Tapi perasaan tertindas. Gitu ya orang Kristen ya, suge-suge. Padahal kami yang mayoritas. Ibu bapak tidak salah. Tapi ibu bapak tidak bisa mengontrol perasaan orang. Loh, hal seperti itu tuh dibaca oleh para politisi. Oh, telon, padahal di masjid juga mobilnya berjajar-jajar. Tetapi perasaan ketertindasan dan itu terus digelorakan. Ini PR bagi kita. Bahwa misalkan strata dan status sosial orang maupun ekonomi tidak bisa dijadikan alasan bagi kita untuk membenci. Ada perasaan bahwa this is injustice. Menurut perasaan banyak orang Islam pada waktu itu. Dan saat ini. Padahal kalau soal injustice itu kan orang Islam kan sangat jarang tertindas menurut saya. Masjid juga enggak. Mungkin terakhir masjid yang tidak boleh, musola yang tidak boleh dibangun itu ya yang di Minahasa Utara. Justru yang tertindas itu kan orang Kristen. Ya, tiap hari kan kita bisa melihat betapa banyak gereja dan lain sebagainya. Tetapi kenapa justru orang yang menindas ini justru terus melakukan penindasan dan merasa tertindas dirinya? Bagi saya jawaban itu mungkin ada di obsesi menjadi yang paling murni, suci, dan menjadi yang paling asli. Di banyak tempat, misalkan saya sendiri mengatakan bahwa ya kamu Islam, kamu Jawa, kamulah yang paling benar, kamulah yang paling suci, kamulah yang paling terselamatkan, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Kamu adalah the chosen people, dan lain sebagainya. Nah, doktrin seperti ini diperkuat lagi dengan ketidakbolehan ya, institusi-institusi Islam dan siswa-siswinya itu untuk bertemu dan bergaul. Saya mau nanya, dalam 1 tahun itu GKI Manyar dikunjungi orang Islam berapa ratus orang?